Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'dah. Alhamdulillah. Nerusakan ya sadar dengan nyuwun ngapunten bukan kula salah gitu. Soalnya ya maukah dipaksa-paksa. Iya, diperkosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ibtada alanin dalam nalikane ngawiti sapa wong fi syai'in ing dalam sewiji-wiji kala mangka ngandika sapa wong mangka ngucap sapa wong bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita memulai sesuatu maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita perlu ketahui bahwa bismillahirrahmanirrahim itu di situ ada makmul. Kalau dari bahasa santri memakmul bismi ada ba huruf jar menjarkan pada kalimah ismillahi. Nah, amilnya dibuang. Amilnya jadi amilku ada amil, ada makmul. Kalau kita ngomong koma jaidun, koma berdiri sapa jaidun jahit. Nah, yang merofakan jaidun tadi dibaca dunku, ana amil koma ngadeg sapa jaidun jahit. Ketika kita mengucapkan fa'ala zaidun, kita tahu bahwa zaidun itu rofa dibaca domah atau rofa, itu yang merofakan zaidun adalah fa'ala. Marartu bi zaidin, ketika kita mengatakan marartu liwatan sapa ingsun bi zaidin ketemu kelawan zaid. Nah, kata-kata bi zaidin ba mengejarkan kata-kata zaidin itu ba itu amilnya itu adalah marrotu itu maroro. Jadi ada amil yang harus ibaratnya yang mengejar, yang ibaratnya yang kapasitas makmulnya nanti jadi apa itu nanti adalah amilnya. Nah, ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, nah perlu kita ketahui bismillahirrahmanirrahim, bismi makmulin, amilnya kemana? Amilnya yang kan nggak ada, amilnya langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jadi di sini jelasnya melenceng gitu ya. Tidak sih, jelasnya melenceng, tapi nggak apa-apa lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kenapa ambilnya kok dibuang? Itu ibaratnya rahman rahim ya Allah, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu di sini idza ibtada fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bakal kita pengen mangan yang kita kudu maca bismillah. Berarti akal tuh bismillahirrahmanirrahim. Ambilnya kita buat sendiri. Ambilnya. Jadi jangan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seenak dewe kasine sih. Beli mengkonon. Tapi harus ada hudur dalam hati apa? Mau kita apa? Ketika ibtada wa idza ibtada fi syai'in jare karangan kiap kana
Maka qala bismillahirrahmanirrahim, ketika kita melakukan sesuatu di awalnya harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, tekadkan di dalam hati kita bahwa akal itu bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau ngaji, ya darus itu bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau kita mau apa saja, pokoknya ambilnya kita buat sendiri. Nah di sini. Terus kenapa kok kita harus membaca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim itu dalam setiap waktu. Karena satu, bismillahirrahmanirrahim, kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan diri kita sendiri tanpa adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bismillahirrahmanirrahim mau makan saja, kan jari Kang Ustadz Bakti kan, itu ya Gusti Allah sing bisa kena kita mangan ya Gusti Allah. Mau minum saja ya Gusti Allah. Nah dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu merasa diri kita bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa merasa diri kita tidak bisa melakukan segala sesuatu pun tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang dalam setiap sesuatunya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berarti dia itu tunduk dengan apa yang ibaratnya peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Makanya dalam setiap sesuatu kita diharuskan bismillahirrahmanirrahim. Untuk bismillahirrahmanirrahim, hukumnya itu yang saya ketahui ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim itu wajib dibaca, yaitu ketika kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita wajib, untuk menurut Imam Syafi'i wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita ketika sholat, lamun kita sholat bismillahirrahmanirrahim ya bisa sholat. Itu wajib dibaca karena bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minal Fatihah dari Imam Syafi'i mah. Jadi wajib harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah mubah, sunnah. Yang kedua adalah sunnah dingin, sunnah. Sunnah itu berarti dalam ayat-ayat lain selain Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Surat apabila ayat lain surat apa selain surat At-Taubah. At-Taubah itu haram hukumnya untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah boleh. Kalau a'udzubillah jadi dianjurkan. Malah setiap membaca Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an menyatakan wa idza qara'tal qur'ana fasta'id. Kiri makan asa perkana. Makan entah. Idza qara'tal qur'ana fasta'id fasta'id. Intinya Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita membaca Al-Quran diharuskan untuk ta'awud, membaca ta'awud atau iya atau yang atobat itu ya a'udzubillah baik. Jadi bismillah aja. Kenapa kok tidak boleh? Iya, dalam ini kenapa kok tidak boleh? Jadi Jarakiyin kan mengatakan wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Lakin baca Quran, baca surat At-Taubah dia. Orang dia baca bismillah kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu bismillahirrahmanirrahim artinya
kelawan bismillah ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang kan ya. Dalam at-taubat itu isinya peperangan, mengalirkan darah. Jadi dalam konteks kasih sayang dengan peperangan kan jauh, ibaratnya bertolak belakang. Makanya dalam peperangan atau yang sifatnya mengalirkan darah itu tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Seperti kita menyembelih hewan saja itu kan nggak boleh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Adanya Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Iya tak? Iya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Masa Al-Fatihah ini kayak Al-Fatihah ini. Tapi orang masa bismillah mana yang pertama ayat atau Fatihah. Al-Fatihah langsung nyambung. Iya. Jadi ketika kita membaca surat At-Taubah, ya pokoknya di surat At-Taubah itu, jadi di awal, kalau di awal itu sepakat semua imam tidak boleh, hukumnya haram untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi kalau kita di pertengahan, ada memang imam-imam yang memperbolehkan. Kalau di pertengahan atau ya pokoknya tidak di awal lah, itu ada imam-imam yang memperbolehkan untuk membaca Bismillah. Tapi intinya ya pokoknya di surat At-Taubah tidak boleh untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di Al-Quran sajene makabeh suratku bakal diberi Bismillahirrahmanirrahim. Lamun surat At-Taubah delengan baik, itu tidak ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya ya tadi, jadi kasih sayang karo karena At-Taubah itu peperangan di sini peperangan mengalirkan ya ibaratnya mah pedang dan sebagainya kan lagi kuat sampai Gusti Allah. Jadi boleh ketika dalam situasi yang ibaratnya dalam perang ibaratnya salah godok dibanding karena bahwa perang kan akhirnya karena nafsu beliau itu ada unsur Ar-Rahman Ar-Rahim nggak boleh. Ya tidak di surat At-Taubah saja seperti kita melakukan penyembelihan hewan itu kan tidak boleh untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Doanya ya Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, bless, jadi sembelih. Itu intinya. Terus Bismillahirrahmanirrahim juga tadi pertama wajib, kedua sunnah. Sunnah itu dalam setiap surat selain surat At-Taubah, selain surat Al-Fatihah tadi, itu hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga adalah mubah tadi, yaitu ada ulama yang maka boleh. Keempat adalah hukumnya haram. Tadi sepakat bahwa di awal At-Taubah itu diperkenankan, tidak diperbolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim itu ada unik lagi. Bismillahirrahmanirrahim itu orang yang punya hadas besar itu boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal orang yang ibaratnya punya hadas besar atau junub atau nifas itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi khusus Bismillah itu karena membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam satu riwayat juga menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu kesaktian. Seperti Khalid bin Walid ketika orang Majusi menyatakan bahwa Khalid bin Walid, Anda menyatakan bahwa Islam itu adalah agamamu yang paling benar. Tunjukkan kalau memang Islam. Jadi Khalid bin Walid yang racun Korea.
Jadi Khalid bin Walid. Sedang naracun gerak oleh golongan apa namanya Majusi. Oke. Karo Khalid bin Walid bismillahirrahmanirrahim gelagak. Jajal mohon aja. Iya. Tapi aja dijajal ya. Tapi ada dijajal ya. Tapi lamun karo wong Majusi. Wong Majusi wong non Islam kan menyatakan tapi yang mau dirubani. Lamun ana wong non muslim entek wong Islam agama yang paling benar racun ya lamun sampean melosor yang mendirugani saleh. Jadi apa namanya pemaknaan ibaratnya masih ya orang kan ketika begini, kalau orang masyayikh sholat dengan kita sholat sama saja aslinya ya. Masyayikh kalau ada syekh apa sembahyang pada baik, yang sembahyang pada baik mongkon ora. Ya bismillah ya apa segala rupa apa sih bedanya? Kan mongkon ora. Bedanya pikirannya. Bedanya kok. Jadi golongan syekh guru-guru kita lah, kiai kita apa ketika sholatku ya pada baik, yang pada baik Fatihah ya wajib kita ya baca Fatihah ya kan baca Fatihah, kita baca tasyahud ya kan pada baca tasyahud. Semisal sholat maghrib 3 rakaat ya pada baik kan 3 rakaat yang tapi apa sih bedanya ketika di anu pada baik ya kalau kita kalau yang ngomong pada baik yang lakukan sembahyang kepada baik apa yang ibaratnya yang menjadi pembeda kalau mereka itu ibaratnya mendapatkan kemuliaan dari Allah sementara kita kurang ya karena itu pemaknaan yang kita ucapkan ketika sholat berbeda. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim sampai tangan peragat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting aja sing iya. Aja ana sing batalaken kon kena peragat. Ya ora. Tapi ketika golongan para kiai apa maya pemaknaan Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Makna Bismillahirrahmanirrahim dengan yang kita ucapkan dengan beliau yang beliau ucapkan mesti beda. Bahkan golongan kan mah tukang racun dinung gak ada apa-apa bahkan golongannya ibarat marah dan kiang santang Bismillahirrahmanirrahim mabur ya bisa kau boleh golongannya reyang masa sin dibaca Al-Fatihah dibaca pokoknya mabur ya bisa-bisa ya hari golongannya para wali Allah Bismillahirrahmanirrahim sampai tengah gelang waning Bismillahirrahmanirrahim pemaknanya beda jelas. Jadi makanya ya jangan kita samakan ketika kita sholat ibaratnya kita sholat dengan beliau para masyayikh sholat ya jangan kita samakan mereka pemaknaannya lebih dalam daripada kita. Jadi bismillah itu ya perlu kita pahami itu. Jadi amilnya yang tentukan kita sendiri. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, amilnya yang jadi kita tidak yaitu kita tidak sembarangan ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lamun apa namanya ahli golongan ilmu alat ditakoni Bismillahirrahmanirrahim, bismillah ku nanti bisa ngejarakan bismu sing ngendi kan ismine bisa dibaca jar ku sing ngendi ya ambilnya kita yang buat ya saya tadi ketika mau makan Bismillahirrahmanirrahim jadi ayat
akaltu bismillahirrahmanirrahim, saya mau makan. Jadi yang mengambilkannya lafaz akaltunya tadi. Kalau kita ya berarti aku mau bismillahirrahmanirrahim. Ya bakal beli bisa golem bahasa Arab ya bahasa Jawa bae lah pada bae. Bismillah kan ada pekerjaan amil itu yang mengejarkan lafaz isminya itu. Amun wakim biasanya. Ini kopi itu wakim. Santrinya kabak. Ini kopi. Kaki ngebat. Nomor kaki. Jadi intinya ambil apa namanya? Ambilnya jadi ada ambil, ada makmul. Amil itu kalau dalam ilmu syarafnya yang ibaratnya yang mempengaruhi makmulnya. Qoma Zaidun marartu bi Zaidin. Itu walaupun huruf jar fungsinya mengajarkan, tapi itu nggak bisa kalau nanti bisa. Walaupun fungsinya ba itu bisa mengajarkan ba jar itu kalau nggak ada ambilnya tetap nggak bisa. Jadi huruf itu bukan amil. Jadi ketika kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semuanya itu ada lantaran Gusti Allah. Jadi beli kita dewek, maksudnya beli kita dewek ki mampu. Apa Gusti Allah kabeh mau kajar Ustaz kamu artika Gusti Allah kabeh. Tapi intinya ketika ngelakoni maksiat ya aja Gusti Allah maning. Karena apa? Ketika ngelakoni maksiat ya Gusti Allah ya aja. Ada ketika kita gar maksiat kok endingnya karo sapa lo anu. Iya kan orang Gusti Allah sih. Ya kita maksudnya ketika kita melakukan kemaksiatan jangan disandarkan pada Allah, intinya itu. Jadi ada bahasanya mah ada akhlak lah. Jadi wis sing bagus mah Gusti Allah maksiat kalau reang kan. Oh iya. Jadi aja hakikatnya aja maksiat mah. Kita aja beli pinter-pinter ya Gusti Allah ini wahai aja. Ya kan beli belum belajar kan maka ya. Iya. Orang pinter-pinter apa aja ya Gusti Allah ya. Jadi walaupun secara hakikat memang itu Allah yang menakdirkan, tapi dalam bagian yang seperti ini kita ada akhlak kepada Gusti Allah. Jadi aja sampai sing bagus Gusti Allah, sing blesak ya Gusti Allah aja. Ibaratnya ada akhlak. Ustaz. Ya. Bismillah bu. Enaknya gitu, enaknya ya. Artinya kan ada dengan nama Allah. Iya. Atas nama atau bersama Allah itu yang mana? Arti secara yang supaya tadi kan memaknai Bismillah supaya mau kan minum racun mempan. Iya. Mabur. Jadi pertanyaannya Bismillahku atas nama Allah. Artinya ya. Di bahasa Indonesia kan tuh Iya. nama Allah. Enak kayak gini dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Itu gimana? Iya. Ada yang mengertinya seperti itu. Ya. Jadi menarik sekali ini pertanyaannya. Jadi bukan lafaz bismillahku artinya apakah bersama Allah, apakah dengan nama Allah gitu ya? Apakah apa nih? Dengan nama Allah atas nama Allah bersama Allah. Atas nama Allah bersama Allah. Dengan nama Allah. Iya. Ya bakal jari kula gini, bakal jari kula dewa. Jadi bismillah cara makna secara Jawa ka bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah.
Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat belaka. Kelawan nyebut abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelawan nyebut asmane Allah, ya sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti itu dengan menyebut, jadi zikir, bahasanya zikir. Jadi tidak, maksudnya tidak bersama Allah, tidak, tapi kita berzikir kepada Allah. Artinya mantep nih Gusti Allah, konon. Berzikir kepada Allah, ingat bahwa ya kalau di dalam konteks bismillahnya, jadi kita ingat bismillahirrahmanirrahim, kita mengerjakan sesuatu itu dengan menyebut nama Allah. Jadi eling. Jadi bahwa kita itu seorang hamba, bukan berarti kita bersama Allah, tidak. Tapi kita eling Gusti Allah, zikir kepada Allah bahwa sesuatunya adalah ya takdirnya Gusti Allah, kan begitu. Nah, beda dengan kita bersama Allah. Kalau diartikan kita bersama Allah, artinya berbeda gini. Nah, kita didampingi oleh Allah, kan gitu ya. Jadi kalau kita bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, kita kan eling ning Gusti Allah bahwa Gusti Allah sing ibaratnya memperlakukan kita. Lamun kita bersama Allah, nanti artinya bahwa kita didampingi oleh Allah. Jadi kita ya bisa, Gusti Allah ya. Jadi ada dua kekuatan, kan begitu. Nanti kalau kita bersama Allah, berarti nanti ada dua kekuatan, kekuatan manusia, kekuatan pangeran, kan deh. Tapi kalau kita menyebut dengan nama Allah, berarti kita eling Gusti Allah. Gusti Allah ku apa sih? Ya Gusti Allah sing gerakna reang, sing golongan kita. Mau makan ya bisa ngangkat tangan, bisa apa dengan sebagainya. Itu Gusti Allah kabeh. Jadi manusia ya maulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tanpa ada daya upaya untuk melakukan sesuatu. Itu mungkin bedanya. Jadi kalau kita bersama Allah, berarti seolah-olah ada dua kekuatan. Ketika kita akan melakukan sesuatu, ya satu kekuatan seorang manusia, siji, yang keduanya adalah kekuatan pangeran. Tapi kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kita menyebut dengan nama Allah, berarti kita eling ning Gusti Allah, pengakuan kita sebagai seorang hamba bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa ada ya Gusti Allah sing nglakoni, sing nglakokaken kita. Itu mungkin ya mungkin seperti itu, tapi bukan anak hambati, pribadi. Iki ini berbalik diputar-putar beda kayak gini. Hampir aja nih yang saya belikan. Sepakat ya. Lamun secara pemahaman mukon padahal yang enggak beli dalilnya beli baru. Iya boleh. Tapi ya utak-utak otak kita baik. Dalilnya beli baru. Tapi ya maukah seandainya bersama berarti ada dua kekuatan. Tapi kalau mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asma Gusti Allah, berarti kan pengakuan diri kita kepada Allah. Allahku sing nganuaken kita, sing upaya rezeki kita, sebagainya, kan begitu. Sementara sepakat dingin ya. Iya, sementara sepakat very gitu. Ya bukan PR maning. Beli terima aja ya kok, bukan minggu harap ya beli.
Kemudian lafaz Allah itu Allah kan punya nama 99 nama. Nah, lafaz Allah itu maknanya bisa bebas dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah menyebutkan Ar-Rahman, berarti Allah punya khususiyah, jadi maha welas asih. Tapi kalau Allah itu bisa memakna luas, bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Rahim, bisa Al-Quddus, bisa segala rupa. Makanya pertama disebutkan Bismillahi, baru disifati Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Terus kenapa kok harus Bismillahirrahmanirrahim? Tidak sifatnya Gusti Allah kan pirang-pirang intinya mah. Nah apa aja Bismillahirrahmanirrahim, ora Bismillahi Al-Qahari ya kan sing ning Asmaul Husna ka nang apa kudu Bismillahirrahmanirrahim ya boleh. Iya, Al-Jabbarul Qaharul. Itu karena apa? Itu karena Rahman Rahim kan rahmat. Rahman Rahman artinya rahmat Gusti Allah, kasih sayang Gusti Allah. Jadi ya di dunia kita yang kita injak ini tanpa Rahman Rahim Gusti Allah, ya kita tidak bisa mengandalkan apa-apa. Ada satu cerita ada makhluk kayak Gusti Allah beribadah selama 500 tahun lamanya. Kemudian ketika dia itu meninggal, jari makhluk kayak aku lagi manjing surga karena amal kita. Jari Gusti duduk karena rahmat kita. Duduk aja karena amal kita. Ya amalnya kan 500 tahun, sopo bae. Amalia ngono bebadu Gusti Allah selama 500 tahun, kita bedurung tentu 500 tahun ya bleh. Iku 500 tahun jare makhluknya karena saya masuk surga karena amal saya. Jadi Gusti duduk karena rahmat kita. Rahmat kita Rahmat Gusti Allah. Terus orang percaya sing makhluk iku bang ngeling duitnya banyu dipayi bakar ditimbang kabeh amalia yo jajan karo nikmat Gusti Allah jale ente pas karo upaya apa segala ibaratnya terus menerus lamun jeki surga bisa amalan manusia kah beli dengan amalan manusia ya gampang ya boleh ngontrak, tapi ternyata dengan amaliyah kita Rahman Rahim Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah bahwa bagian wong ahli ibadah tema segala rupa tetap ketika manjing surga ya tetap rahmatnya Gusti Allah kasih. Ya ning surgaku ya jajal dipikir ya Nabi Adam salah mung siji bareng pula kau iya salah mung siji jajal jadi surgaku tempatnya wong bener-bener tanpa dosa tanpa dan sebagainya lo balang kula ibaratnya selama 24 jam lamun beli cangkeme ya matane ya boleh lamun beli matane ya tangane bakal beli tangane ya sikile ibaratnya mau ya di aku ya atau tidak kita ku akan dosanya iya. Nah anas manik Masya Allah ya apa pun Allah siji pun ya iya apa anak perbedaan apa pun Allah satu. Allah satu. Antarane pangeran karo Allah ku ana bedane beli. Ya kan kalau pangeran itu kan diambil dari bahasa kita. Allah. Ibaratnya pangeran tuh ya intinya tidak hanya Allah.
wong Jawa umumnya. Iya. Tapi tergantung sholat, ternyata sholat kena orang kan Allahu Akbar. Iya. Orang. Jadi begini, kalau bedanya pangeran kalau Allah ya boleh. Kanggo sembahyang di Allahu Akbar kan. Kan golongannya ramai kan Allahu Akbar. Iya. Kenapa orang jadi pengen baka Allah ki wis ibarat me nama Gusti Allah, asma Gusti Allah. Baka pangeran ki bahasa kita dewek. Kayak boleh. Jadi bisa dibahasakan pangeran ku ya Gusti Allah bisa, pangeran semisal raja ya bisa kan mengkonon. Walaupun anak sing bahasa mending pangeran ngono le. Intinya pangeran. Pangeran. Pahlawan. Berarti pangeran ngono ya. Berarti bakal ning Gusti Allah mah pangeran, bakal ning raja mah pangeran ngono. Kan berarti berapa kan nyebut ya pangeran isun siji dudu pangeran isun siji. Bakal pangeran kan pahlawan. Oke. Bakal pangeran kan siji Gusti Allah kayak ngono lho. Iya. Menerjemahane kun ku kepriye artine perbedaane. Apakah lamun sih reang nganggo sembahyang tuh di pangeran akbar ngono ku. Iya. Oli beli kun ku. Ya oli. Nah, pada bae kan sing Jawa. Kalimahe iki pemerataan sembahyang. Lamun ngomong kabeh ya ono good. Jadi kalau untuk wilayah sholat, kalau untuk wilayah sholat harus dengan menggunakan bahasa Arab. Iya. Wajib. Kayaknya itu bahasa Jawa oleh. Iya. Lamun wong sembahyang nggak ada orang bisa niatnya mau di Jawa. Sembahyang nggak niatnya mau apa, tapi pas ritualnya mau. Pas ritualnya kan, soalnya mah Allahu Akbar kan takbiratul ihram pertama hukumnya wajib bro. Niatnya mau iya. Jadi pangeran siji, pangeran gede, ayah belum nih. Masalah wong Jawa, ngari orang diucapakan ku sejeng, orang Abdul, menurut wong Jawa. Jadi ya pokoknya ketika sholat dalam walaupun as-sholatul lidzikri berarti bahasanya. Intinya masih nganu mah ya pangeran iku Gusti Allah iku. Iya. Ya bisa maksudnya ya bakal jari kula. Arti masih ji. Ya bakal jari kula, bakal pangeranku bisa bermakna Allah bisa. Sejene ya. Bisa. Jadi masalahnya yang ada pangeran mah orang, bakal pangeran mah orang kamu sebutan sih orang bisa nyebut pangeran isun siji kon kok orang. Asalnya bakal pun mandiin apa ya bakal pangeran kan kerajaan pahlawan. Iya. Ya lamun ditelusuri bahasa Jawa kan antara pangeran karo pangeran itu pada baik. Pangeran Bu, ini pangeran di Penogoro kan Jawa. Iya. Tapi tergantung hati nih, ibaratnya tergantung hati nih ketika kita mengucapkan pangeran ya Gusti Allah, ya pada baik kan boleh. Ibaratnya. Tapi intinya tidak bisa untuk menjadikan sholat bahasa pangeran Allah, pangeran akbar, belum bisa. Iya. Itu. Soalnya mah hari sholat harus menggunakan bahasa Arab. Wajib. Jadi takbir pertama ikut takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Kecuali takbir intikal. Iya, niat kan ngati. Ada dalam sholat kan ngoli bentuk suara kan hanya takbir. Iya. Jadi perlu diketahui bahwa takbir pertama, takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Berbeda dengan takbir intikal. Takbir intikal itu takbir ketika ngolah ngaling. Itu hukumnya sunnah. Takbiratul ihram kenapa kok di dalam takbiratul ihram? Ya takbir sing haramakan segala rupa. Haram enggak ihram ya. Ngarama takbir sing haramakan. Jadi ketika sedurunge salat mah kita ngomong, kita ibaratnya melaku dan sebagainya boleh. Ketika Allahu Akbar
haram kabeh dari nak ngomong ora limangan bloli mlaku bloli dan sebagainya. Arane ke takbiratul ihram. Jadi takbir sing mengharamkan. Jadi kudu salat bae, maca salat, maca Fatihah dan sebagainya. Di perang itu sembahyang Melayu. Hah? Ya beda maneh bekas Melayu. Pikir Jadi bakal sholat dalam ibaratnya sholat dalam kondisi perang ada dua metode. Oh, itu sudah keruksohan. Jadi tergantung situasi ya, bakal semisal bisa sujud ya wajib sujud. Bisa ruku ya wajib sujud. Iya. Bakal seandainya kalau yang sujud kalau arpa dipenggal ngono ya bisa anu bae. Niat mah tetap sembahyang tapi perang. Ya modar kono nek. yang ngarep sembahyang barisan sembahyang apa aja. Kenapa kan berapa? Itu kayak dengan yang yang pelanggan. Bari aduh HP apa? Ya kuning tidur. Lamun anak kayak Imam Simo konon rampeng melu nih. Bareng SMS we lagi apa pol. Terus benar-benar anak kacau kan gitu. Ampun. Teruskan lagi. Jadi kenapa kok harus Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya karena kita di dunia itu harus ya ini ibarat mah harus dari Gusti Allah kalau anak tidak bahwa harus tebarkan kasih sayang ketika di dunia tebarkan kasih sayang, tidak Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dan sebagainya, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tebarkan kasih sayang, bukan harus apa be kudu disayang. Iya. Yang bersifat Allah ini pada baik. Ya kita sebagai hambanya kan kudu mengkonorkan oleh. Ibaratnya tebarkan kasih sayang kepada siapa aja, walaupun itu tidak sealiran dengan kita atau bahkan sampai musuh kita pun juga harus ada kasih sayang. Nah, di situ. Makanya awal Rahman Rahim beli ya. Gustur Pak Ampor. Ada pacar. Gustur ya. Ida qala bismillahirrahmanirrahim. Ini lah kian kan. Anak radhiyallahu radhiyallahu ridhoni sapa saking Abi Hurairah kala ngandika sapa Abi Hurairah kala ngandika sapa Rasul kula amrin utawi saben-saben perkara dibalen kang duweni tingkah bagus Raden kawiti fi kulun bihamdillahi kelawan ilafa wa mengkautawi kulun iku atau wong pegot barokai ngatuakan hadis apa Ibnu Hibban. Nah ini jadi kulo amrin tibalin la yubtada bihi ini ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi konteksnya ada dua macam. Jadi ada yang menyatakan bahwa kullu amrin setiap sesuatu yang baik ketika tidak di bismillah itu atau itu seperti tidak ada barokah sama sekali. Qala bismillah peganganku qulin la yubtada fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Maka beli kelawan bismillah tidak ada barokahnya sama sekali.